Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Sirojudin dari cabang Kabupaten Bandung. Saya hari ini hendak mereview salah satu materi dari materi-materi yang telah disampaikan, yakni materi tentang kepemimpinan manajemen organisasi atau yang disebut dengan KMO. Nah, KMO ini materinya yang akan saya review adalah materi KMO yang kedua, yang mana pada KMO yang pertama itu sudah disampaikan dan sudah saya upload di video YouTube sebelumnya. Nah, KMO yang kedua ini disampaikan oleh Kandra Nurindra Bagas Prakoso, yang mana dalam KMO yang kedua ini memang pada awal-awal dijelaskan kepemimpinan manajemen organisasi secara definitif. Namun saya selanjutnya akan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Kandra Nurindra Bagas Prakoso tersebut secara apa yang beliau sampaikan mungkin, yakni dengan tema dengan judul produktivitas pemuda dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, pada awalnya mungkin Kandra Nurendra ini menyampaikan tentang bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini. Pada tahun 2020 itu terjadi defisit, yang mana pada kuartal 1 ekonomi di Indonesia ini hanya berkisar pada kisaran negatif 0,74 itu di tahun 2020 pas dampak pandemi. Kemudian apa peluang untuk apa yang naik, sektor yang naik di Indonesia ketika pandemi ini? Ternyata sektor yang naik di Indonesia itu adalah sektor informasi dan komunikasi, yang mana mereka itu terus menerus surplus begitu. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan revolusi industri, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan society 5.0. Namun beliau mengungkapkan bahwasanya sekarang kita tidak berada pada 5.0, tetap pada 4.0, yang mana dunia pasca revolusi 4.0 itu menuntut sebuah spesifikasi khusus gitu, dengan adanya artificial intelligence. Segala hal yang ada, misalnya contoh apa yang kita sukai langsung terbuka dengan berdampingan ketika kita membuka suatu aplikasi atau pencarian. Contoh, saya mencari suka terhadap sepak bola, maka apa yang saya lihat itu tersimpan melalui big data, yang kemudian big data tersebut akan memberikan arahan kepada aplikasi tersebut untuk menyampaikan bahwa saya suka sepak bola. Maka ketika saya membuka YouTube misalnya, terbukalah konten-konten bola, atau Shopee terbukalah konten-konten atau jual-jualan bola dan lain sebagainya. Nah, valuasi atau nilai di dalam suatu perusahaan itu dinilai dari aset tetapnya, proyeksi, dan pendapatan. Lalu beliau membahas juga tentang Indiopolitor Strata, yang mana pada tahun 1966 ketika HMI berada pada adu domba dengan TNI, bersama TNI Angkatan Darat, HMI kemudian dikasih materi tentang Indiopolitor Strata oleh TNI, sampai sekarang mungkin berdampak baik. Nah, selain itu, kita dalam kepemimpinan manajemen organisasi juga kita harus lihat bagaimana di mana posisi kita saat ini. Menurut beliau ada generasi X dan generasi Z. Nah, generasi X itu adalah generasi yang mana mereka berusia 24 sampai 35 tahun, dan generasi Z itu Gen Z itu berusia 0 sampai
23 tahun. Untuk Gen Z itu ada 75 juta di Indonesia. Untuk Gen X itu ada 70 juta di Indonesia. Total 145 juta, dan Indonesia saat ini 280 juta. Maka Gen Z dan X itu ada setengah dari masyarakat Indonesia saat ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.